Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di event malam ini. Eventnya ngapain? Eventnya simple. Eventnya itu kita akan membuat sebuah landing page ya, landing page dengan Flutter. Desainnya seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak dapat Figma-nya, hanya mendapatkan gambarnya aja ya, screenshotnya seperti ini. Nah kita akan coba build di versi Flutter Web. Oke, gimana cara bikinnya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum mulai, pastikan teman-teman sudah menginstal Vercel, ya, Vercel CLI. Karena nanti terakhir akan kita deploy ke Vercel. Pastikan juga teman-teman sudah bisa menjalankan perintah Vercelnya ya di konsol, ya, dan sudah memiliki akun Vercelnya. Oke. Nah, lalu teman-teman pastikan sudah menginstal Flutter SDK. Saya rasa kalau baru install sekarang nggak keburu ya, teman-teman ya. Lalu teman-teman install VS Code. Oke. Itu aja syaratnya. Halo, selamat malam Mas Met, Mas Rizky. Yuk kita mulai ya. Bismillah. Nah, pertama-tama kita bikin projectnya dulu ya. Kita bikin projectnya dulu. Nanti ada ini ya, ada kayak stopwatch-nya gitu. Mana stopwatch-nya? Oke, kita bikin stopwatch. Bisa nggak pakai ini ya? Saya nggak tahu deh ini bisa atau nggak. Atau saya cari yang online aja stopwatch-nya. Online stopwatch. Ide bagus. Kita cari yang online aja. Flutter-nya versi terbaru ya. Pakai yang terbaru aja. Jangan pakai yang lama. Muka saya ketutupan. Nah, ada online stopwatch nih. Coba kita lihat. Oke, nah nanti jadi saya kasih waktu ya teman-teman untuk melakukan aktivitas yang sudah saya buat tutorialnya. Jadi teman-teman silakan tiru, oke, silakan tonton lalu tiru. Nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan ya. Seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Oke. Oke, seru ya. Oke, ini gimana ya? Saya pengen buka ini jangan di sini sih, coba di guest mode ya. Supaya tidak kelihatan itunya loh bagian. Nah, di sini aja ya. Saya buka stopwatch. Stop down kali ya. Stop down coba. Saya baik lagi. Kita pakai yang countdown. Oke, 5. Oke, nah saya kasih waktu berapa ya? 3, 2, 1. Dikasih waktu, kita coba kasih waktu, coba bisa di back dulu nggak? Countdown. Saya bikin defaultnya saya akan kasih waktu 30 detik ya untuk teman-teman mengikuti ya. Nah, gitu ya. Ini salah buka nggak nih? Salah buka ya. Salah buka. Saya buka lagi. Oke, kita setting 10. Apa nih iklannya nih? Set. Nah, gitu ya. Saya berikan dulu. Oke. Kalau ada suara aneh, maaf ya, lagi nonton horor nih. Lagi ada nonton horor nih. Jadi mungkin akan ada sedikit suara aneh ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan seru ya event malam ini. Yuk kita mulai saja, teman-teman. Nah, clear, start. 10 detik kayaknya terlalu ini ya, terlalu barbar. Saya bikin jadi 30 aja. Nah, saya bikin jadi 30 ya. Oke, nih. Oke, teman-teman ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, yang step yang pertama ini, oke, kita akan membuat project Flutter-nya. Wah, kenapa nih? Nah, muka saya di mana ya? Nah, nah, di step pertama ini kita akan membuat project Flutter-nya. Yuk, kita mulai ya. Nah, teman-teman buka CMD dulu ya. Masuk ke direktori kerja teman-teman ya. Kalau saya biasanya di Flutter Project. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tekan perintah ini, Flutter create. Oke. Kita sebut aja namanya landing page. Landing underscore page, enter. Nah, di sini kita akan membuat project Flutter baru. Namanya adalah landing page. Oke, landing page.
Nah, setelah itu, setelah itu, teman-teman masuk directory project-nya, ketik cd landing page, ya, ketik cd landing page, enter. Oke. Setelah masuk ke landing page, teman-teman ketik dart pub add Google Fonts. Pastikan sudah cd dulu ya, cd spasi landing page, ya. Jangan terlewat teman-teman. Pastikan sudah ketik cd landing page, ya. Pastikan sudah diklik, sudah diketik. Nah, setelah itu teman-teman tekan enter. Dart pub add Google Fonts, enter. Nah, satu lagi saya minta teman-teman install Material Design Icons Flutter. Nah, setelah itu teman-teman ketik dart pub add install Material Design Icons, ya. Oke, sudah diinstal, tekan enter ya. Nih perintahnya ini, Material Design Icons. Jangan salah. Ya. Material Design salah itu? Enggak. Design IGN, ya. Icons, Icons Flutter. Ya, sudah teman-teman, sudah install ya Material Design Icons sama Google Fonts-nya. Oke, setelah diinstal, teman-teman ketik code spasi titik. Ya, code spasi titik. Nah, ini akan membuka project Flutter. Tuh, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, dia akan membuat project Flutter. Membuka project Flutter-nya di VS Code, sorry. Nah, setelah itu tinggal ditunggu beberapa saat ya. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai analyzing-nya itu beres ya, menganalisa project-nya. Nah, itu tergantung ya dengan spek laptop teman-teman. Mungkin aja cepat atau mungkin bisa lebih lama ya, teman-teman ya. Bisa jadi cepat, bisa jadi lebih lama. Kita tunggu aja. Oke, di saya masih analyzing. Kita tunggu. Akan membutuhkan waktu. Ya, kita tambah 30 detik lagi setelah dot setelah material design Flutter icon tadi apa? Ketik code spasi titik. Code spasi titik ya. Yang ini nih. Nah, code spasi titik. Sudah, teman-teman? Code spasi titik. Oke, saya kasih waktu lagi nggak apa-apa. 30 detik lagi. Sudah ya? Mas Ki. Oke, sudah ya. Nah, itu masih analyzing ya. Saya kasih waktu lagi nggak apa-apa ya. 30 detik lagi buat Mas Ki nih, supaya bisa tetap ngikutin ya. Ya, nanti akan dibuka di VS Code seperti ini. Oke, sudah teman-teman? Dan oke, good. Beres ya. Oke. Nah, sekarang kita buka main.dart atau kalau mau pakai shortcut bisa juga Alt Shift M ya. Nah, buka main.dart. Oke. Hapus my homepage-nya. Ini dihapus saja nih, my homepage-nya sampai bawah. Kelas my homepage ya, itu dihapus saja. Dari baris 39 sampai bawah dihapus. Sudah dihapus, teman-teman? Oke, sudah dihapus ya? Nggak apa-apa, boleh, Mas Agus, silahkan ya. Kalau mau langsung buka di VS Code, boleh. Oke, sudah ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bikin modul di config.json. Teman-teman
buka config.json-nya. Nah, lalu buat namanya adalah home. Oke, buat home, namanya home aja. Di save teman-teman, di save. Lalu klik install module di bawah, ya, atau klik alt t. Nah, dia akan membuat modul baru ya. Tuh, seperti ini. Ya, saya tunggu sampai 30 detik, teman-teman. Edit config.json-nya. Lalu teman-teman install modul. Habis itu ya udah selesai. Ya, pastikan sudah berhasil di generate ya. Angga belum tuh sepertinya. Tekan di config.json. Nah, itu nggak apa-apa. Biarin dulu. Nah, home, oke. Tekan alt t atau klik install modul. Nah, udah ya. Udah berhasil dibuat modulnya. Oke. Nah, setelah berhasil membuat modul, teman-teman di main.dart dibuka lagi, bagian my homepage-nya diganti dengan home view. Oke, ganti dengan home view, lalu diimport. Nah, ini kan merah ya, teman-teman, karena belum kita import ya. Jadi kita import dulu. Sudah home view ya. Nah, itu kalau bikin project baru seharusnya muncul sih si home view itu, si config.json-nya. Kalau belum muncul, Mas Agus tutup dulu projectnya, lalu buka lagi. Oke, saya tungguin. Silakan Mas Agus. Saya tungguin. Buka, tutup VS Code-nya lalu buka lagi. Angga udah? Home view. Nah, di save ya. Di save ya, teman-teman ya. Di save ya. Klik override. Ya. Oke, sudah teman-teman? Sudah, teman-teman? Sudah, teman-teman? Sudah. Oke. Iya. Ya, ya, tungguin ya, teman-teman. Oke, pastikan tidak error deh. Sekarang seharusnya sudah tidak error ya. Nggak ada error ya. Situ ya, nggak ada yang merah ya. Oke. Nah, setelah itu, oke. Sudah belum keluar, Mas? Belum keluar. Belum keluar. Kenapa ya? Belum keluar ya. Tapi sudah install ini ya, Flutter Hyper Extension-nya. Home view-nya diapain? Ya, nanti kita ini ya, kita explore. Atau Mas Agus nggak apa-apa, bikin file baru aja. Kalau yang nggak bisa ini ya, nggak bisa generate, bikin file baru aja, namanya home view ya. Nah, bikin file baru aja nggak apa-apa, namanya home view. Tuh, ya. Oke. Nah, setelah itu dibikin nama kelasnya itu adalah home view ya. Pakai stateless boleh, pakai stateful boleh. Ya, buat teman-teman yang nggak bisa mengenerate dengan config.json. Oke, supaya tetap bisa mengikuti tutorial ini. Nah, setelah itu, buka home view-nya, dibuka. Oke. Nah, ini kan teman-teman tekan Alt Control Alt Shift 1 ya. Control Shift Alt 1. Control Alt Shift 1. Lalu tekan Control S. Control Shift Alt 1 dulu. Salah nggak? Control Shift Alt 1, Control Shift Alt 1. Nah, baru tekan Control S. Iya, iya. Nah, kalau masih error itu harus diperbaiki dulu ya, Mas Ki. Ayo diperbaiki dulu ya. Saya kasih waktu nih untuk Mas Ki nih. 30 detik ya dari sekarang. Ayo diperbaiki. Kalau masih error ya. Teman-teman yang lain sudah ya. Tekan Ctrl Alt Shift 1. Nanti otomatis kayak yang warna biru-biru ini bakal hilang ya, teman-teman. Tuh. Setelah saya tekan Ctrl S. Tapi syaratnya teman-teman install dulu nih. Yang Ctrl Alt Shift 1 baru tekan Ctrl S. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mudah ya. Ayo, Mas Ki.
diperbaiki dulu ya errornya. Dicari tahu dulu itu kenapa error. Oke. Kalau jangan saya berasumsi itu errornya. Nah, itu mungkin karena importnya ya. Itu kayaknya belum import sih. Nah, jadi kalau errornya seperti ini, tekan kontrol titik. Tuh, kontrol titik di bagian yang error ya. Tekan kontrol titik. Oke, lalu pilih yang paling atas. Gitu caranya. Oke. Oke, aman ya? Aman ya, teman-teman? Oke. Mas Agus tenang aja, yang penting bikin kelasnya dulu namanya home view. Oke. Yang penting bikin kelasnya dulu namanya home view dan dibikin pakai stateful widget. Oke. Ya, kelas masih bisa buka, bisa join di tengah. Tengah nggak apa-apa, teman-teman, karena ada recordnya juga. Sudah ya? Sudah ya? Aman ya? Oke, aman. Nah, sekarang kita jalankan dulu projectnya di versi Flutter Web. Nah, caranya kalian klik yang ini nih, yang bagian bawah. Biasanya ada tulisannya tuh no device atau apa gitu ya, atau Windows gitu ya. Diklik sampai muncul yang di atasnya. Diklik dulu, saya tungguin 30 detik ya. Oke, pastikan sudah muncul ya. Teman-teman klik, Mas Fuckboy buka aja capek ngoding.com ya. Ya, diklik dulu ya, Mas Agus ya. Mas Agus, Mas Rizky, Mas Angga, diklik dulu. Nah, pilih yang web ya. Pilih yang web. Yang Chrome ya. Jangan pilih yang Edge ya, pilih yang Chrome. Diklik, saya kasih waktu 30 detik. Pastikan nanti di bagian bawah sini sudah Chrome ya. Nah, tulisannya sudah Chrome. Oke, informasi yang muncul adalah Chrome. Klik yang ini nih, bagian bawah nih. Biasanya ada tulisan no device atau ada nomor apa ya? Ada nama aplikasi nama apa ya? Nama device-nya, sorry. Kok bebelit ya? Lalu pilih yang Chrome ya. Sudah ya, Mas Agus ya. Pastikan sudah tulisan itu Chrome ya. Oke. Nah, habis itu kita tekan F5. Tekan F5. Oke. Nah, dia akan launching, teman-teman. Tuh, dia akan mendebug untuk versi Chrome. Tekan aja F5. Bisa nggak tekan F5? Pakai Fn kayaknya deh. Pakai Fn. Fn-nya dipencet. Fn-nya settingan di komputer sih. Nah, pakai Fn. Ya, teman-teman yang F5-nya nggak bekerja itu harus menekan Fn berarti ya. Fn, F5. Gitu. Saya tunggu 30 detik ya. Mas Rizky bisa? Mas Rizky? Mas Rizky nih. Bukan ya? Oke. Tekan F5 ya. Oke, teman-teman. Sudah menekan F5 semuanya. Kita tunggu ya sampai dia muncul tuh. Nah, lebih mas lemot komputer. Oke, oke. Saya tunggu ya sampai muncul kayak gini, teman-teman. Sampai muncul kayak gini ya. Saya tunggu ini sampai muncul kayak gini. Ya, udah muncul? Angga belum ya? Edge, ya boleh pakai Edge. Saya nggak tahu ya, si Flutter Web itu udah stabil di web di Edge atau enggak. Tapi kalau misalnya Mas Rizky bisa di sana ya udah silakan, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Ya, di main diganti ke home view ya. Di main diganti ke home view. Oke. Sudah, teman-teman sudah berhasil dibuka Lightroom? Angga sudah? Oke, sudah teman-teman? Sudah teman-teman? Sudah semuanya? Sudah ya? Mas Dapur sudah. Angga udah? Oke, nah itu biasanya agak akan lebih lama ya. Belum tak ganti, nanti tak ganti Mas. Oke, sebaiknya langsung diganti ya. Diganti dulu ke home view. Nanti kan bakal error ya kalau misalnya diganti. Nah, ini Mas Agus tinggal import aja. Tekan Ctrl titik, ganti ke home view. Oke, seperti itu. Nah, pastikan sudah dalam keadaan kayak gini ya. Sudah kebuka semuanya ya.
Mas Agus sudah ya? Kebuka ya semuanya teman-teman ya. Oke, pastikan sudah dibuka. Oke. Nah, sekarang kita bikin bagian yang ini, teman-teman. Bagian yang berwarna-warna biru, ya. Nah, bikinnya gimana? Buka home view-nya. Dibuka home view-nya. Oke. Kodenya kelihatan kan ya? Apa yang saya ketik? Kok tadi saya tulis home? Belum tekan install modul kayaknya. Belum tekan install modul atau belum tekan ALTT. Nah, teman-teman yang nggak berhasil tadi buat generate modulnya nggak apa-apa. Bikin aja home view kayak gini. Dan bikin widgetnya jadi stateful ya. Bikin manual aja ya. Pakai STFL berarti kalau pakai hotkey-nya tuh STFL di tab tinggal tulis namanya jadi home view. Gitu ya. Jadi yang nggak berhasil tadi di config.json bikin manual aja. Supaya bisa tetap ikutin ya. Oke, sekarang kita bikin bagian biru ini ya, bagian yang biru. Oke, gini caranya teman-teman. Up-bar-nya dibuang ya, up-bar-nya dibuang. Oke, up-bar-nya dibuang dulu. Nah, di bodinya dihapus dulu deh, biar sama-sama bisa ngikutin ya, teman-teman ya. Bodinya dihapus, diganti dengan single child scroll view. Tuh, bikin kayak gini dulu, teman-teman. Sudah, bikin single child scroll view. Oke, sudah ya, enggak deh ya. Nah, single childnya dikasih child, dikasih container. Container, oke. Lalu dikasih child lagi, dikasih kolom di dalamnya. Nah, jadinya kayak gini. Jadi di dalam single chart ada kontainer, di dalam kontainer ada kolom. Bisa ya? Kolom. Nah, hati-hati tuh komanya gak. Oke, aman? Aman ya? Konstannya hapus, lalu di save. Oke. Nah, setelah itu bikin kontainer pakai con. Bikin kontainer, lebarnya dibikin 100 pakai W100. Setelah itu hapus konstannya, tekan Alt Shift Enter. Nah, sampai situ dulu coba. Saya kasih waktu ya, teman-teman. 30 detik dari sekarang. Oke, teman-teman ketik con. Oke, lalu lebarnya pakai W100 diganti jadi W100. Sudah enggak ya? Tingginya tetap ya. Tingginya dibikin 100 saja atau dibikin 60 boleh. Tingginya dibikin 60 aja. Oke. Sudah tingginya dibikin 60. Oke, nanti jadinya kayak gini ya. Berhasil teman-teman? Oke, berhasil ya. Nah, sekarang oke. Sekarang kita bikin teksnya ya gini. Nah, itu kita bikinnya pakai yang namanya row. Nah, jadi kontainernya kita kasih child, kita kasih row, kita kasih children. Ya, bikin row, kasih children, lalu kita bikin, oke, sudah teman-teman. Lalu di sini saya bikin icon aja dulu. Kita bikin icon, sama bikin teks, pakai teks B24 boleh. Di save, nanti hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, saya tunggu 30 detik dari sekarang, teman-teman. Oke, sebentar ya, teman-teman, sebentar ya. Waduh, nggak ke-record ya, teman-teman ya. Nah, ini si ikonnya dibikin jadi putih, seperti ini. Oke, dibikin jadi putih. Nah, lalu si teksnya dibikin jadi putih juga. Tuh. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini nih. Hasilnya ya dia jadi sama-sama putih ya, teman-teman. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Ya, sudah teman-teman. Oke, sudah ya. Jadi putih. Lalu kontainernya dikasih padding 20. 12 aja. Padding 12, ketik P12.
ya, dibikin jadi 12. Nah, ini antara icon sama teksnya dikasih SW6 supaya dia ada jaraknya ya. Kita kasih SW6. Oke. Nah, sampai sini ya jadi seperti itu ya, teman-teman. Lumayan lah. Sudah lumayan. Nah, next kita bikin menu yang samping ini nih, yang ada about, tutors, program dan apa tuh, location dan our agency. Ya. Nah, itu bikinnya gampang. Setelah teks ini, kita kasih spacer dulu. Kasih spacer seperti ini. Lalu kita bikin teks B16. Warnanya dibikin putih, teks B16 dibikin putih. Oke. Ganti dengan about. Oke, diganti dengan about. Sudah, Angga? Ya, bisa dulu. Oke, Angga sudah lumayan cepat ini. Lalu kita ini ya, kita gini teman-teman. Kita kasih jarak nanti, oke, antara about, tutor, program dan location dan our agency, tapi nanti aja. Nah ini teksnya nggak apa-apa, nggak usah kita aktifkan dulu ya fitur kliknya. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Tapi kita copy jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah kita copy jadi 4. Kita copy teksnya tuh yang bot kita bikin jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita ganti teksnya sesuai dengan yang ada di sini nih. Yang satu tulisannya adalah tutors program, location, sama our agency. Nah, kayak gini ya. About, tutors, program, location, sama our agency. Nanti kalau saya sedikit resize, tampilan jadi kayak gini ya. Oke. Nggak bisa ngikutin. Kayaknya Angga salah ngasih padding. padding. Paddingnya bukan padding di parent ya, tapi padding di sini nih, di kontainer. Bukan di sini nih. Itu Angga salah ngasih padding tuh. Tampilannya jadi beda. Dihapus dulu paddingnya. Nah, ditambahin ke kontainer yang di bawah tuh. Nggak bisa ngikutin. Oke. Ada kendala di mana, Mas Agus? Sudah berhasil bikin kontainer birunya belum? Yang warna biru nih. Sudah? Baru color biru. Oke. Kita ini ya, kita ulang ya untuk Mas Agus nih. Mau diulang Mas Agus atau gimana? Mau lihat record? Mau diulang atau gimana? Kalau mau diulang boleh nih. Oke. Oke, siap. Siap. Berarti lihat record aja ya nanti Mas Agus ya. Oke. Buat yang masih bisa ngikutin, ayo kita lanjut. Nah, sekarang setelah jadi kayak gini, ya, setelah jadi kayak gini, oke, ini kan kita nempel banget ya. Nah, ini kita kasih jarak teman-teman antara about sama tutorsnya. Nah, antara about sama tutors kita kasih jarak sebanyak 20. Ketik SW20. Tuh, nanti akan ada jaraknya ya. Oke, sama yang lain juga kita kasih SW20. Antara tutor sama program, itu kita kasih SW20. Antara program sama location, kita kasih SW20. Oke. Antara location sama our agency, itu kita kasih SW20. Kita save, nanti hasilnya kayak gini. Tuh, jadi dia nggak nempel ya, teman-teman. Tuh, nggak nempel ya. Oke, warnanya biarin nggak harus sama warnanya ya, teman-teman. Kita pakai warna biru saja, oke, supaya tidak terlalu repot ya bikinnya. Karena ini kita lagi ngoding live ya, teman-teman ya. Dan saya pengen teman-teman bisa ngikutin. Lanjut ke bagian bawahnya nih. Nah, di bagian bawah itu ada kita bikin row ya. Kita kita bikin row untuk bagian yang ini, teman-teman. Ada gambar sama ada apa ya? Ada teks ya di sana dengan menggunakan kolom. Oke, kita coba buat. Bikin kayak gini dulu aja. Nah, ini hati-hati ya, bikinnya harus di setelah kontainer. Ya, setelah kontainer berarti di sini nih. Nah, taunya dari mana? Diklik aja di sini. Atau di minimize dulu boleh. Set. Nah, berarti kita bikinnya setelah kontainer. Nah, di sini setelah kontainer kita kasih jarak dulu sebanyak 30. Oke, bisa? Ya, ketik SH30.
Kasih jarak sebanyak 30. Sudah? Sudah ya? Saya geser ke atas. Nah, lalu kita kasih row. Kita bikin row ya. Set. Setelah itu bikin kolom. Bikin row, bikin kolom. Oke. Bikin row, bikin kolom udah ya. Kolomnya bungkus sama expanded. Tekan Alt E. Itu dulu. Jangan lupa dibungkus dengan expanded. Nah, setelah expanded kita bikin circle image. Tuh. Ketik circle image. Save. Sudah berhasil teman-teman. Oke. Nah, di dalam kolom kita bikin teks. Kita bikin teks 12. Yang pertama teks 12 ya. Nah, lalu kita bikin teks B20. Sorry, teks B30 ya. Teks B30, teks B12 dulu, baru teks B30. Lalu di bawahnya lagi kita bikin teks 12. Tuh, ya. Kita save. Kita save. Oke, sudah di save teman-teman. Nanti hasilnya kita lihat ya. Hasilnya kayak gimana? Mana sih? Nah, hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Ya, ya. Kalau yang hasilnya sama berarti berhasil mengikuti ya. Oke, lanjut. Nah, ini, nah itu overflow-nya dibiarin dulu aja, teman-teman. Gak apa-apa. Kita fokusnya bukan ke sana ya, teman-teman ya. WPM ya. WPM-nya masih di bawah 40. Gak apa-apa, Mas Agus. Namanya belajar ya. Gak apa-apa. Nah, ini si kolomnya kita kasih cross start dulu. Cross start. Supaya dia menjadi rata kiri itu. Kita kasih cross start dulu. Sudah, teman-teman? Sudah ya? Nah, sekarang kita ganti teksnya tuh. Yang pertama, yang teks yang pertama kita ganti jadi discover new data analytics tools. Nah, yang kedua kita ganti jadi data science for SEO. Yang ketiga kita ganti jadi, nah yang ketiga pakai lorem aja ya. Teman-teman ketik lorem, lalu di tab. Nah, pakai lorem aja. Jangan lupa dikasih koma. Ketik lorem, lalu tambahkan koma ya. Ketik lorem dan tambahkan koma. Setelah itu di save. Hasilnya kayak gini. Sudah Mas Angga? Lorem, ya, ketik lorem di tab, habis itu tambahin koma. Dihapus dulu itu. Ya, dihapus dulu semuanya. Harus dihapus semuanya ya, teman-teman ya. Kalau ketik loremnya, nanti nggak bisa nih. Ketik lorem di tab, baru baru kasih koma. Di save. Nah, ya, jadinya kayak gini. Ini tulisan saya typo nih. Science. Data science. Nah, udah? Sudah, teman-teman? Oke. Kalau sudah, nah, kalau sudah, teman-teman cari gambar. Oke. Rocket icon archive. Nah, saya biasanya pakai keyword ini ya. Jadi cari gambar roketnya, tapi yang ada lingkarannya ya, seperti ini nih. Nah, teman-teman cari di Google, keywordnya rocket icon archive. Ketik dulu. Saya kasih waktu untuk ngetik 30 detik ya, teman-teman. Oke. Ketik rocket icon archive. Sudah dapat ya. Cari gambar yang ada lingkaran sih, roket tapi ada lingkarannya. Saya biasanya pakai dari icon archive aja ya. Nanti kalau sudah dapat, oke, saya pakai yang ini aja. Enggak dapat? Dapat. Oke, nah boleh ya yang itu. Nanti kalau sudah dapat teman-teman download atau di copy aja URL gitu. Klik kanan, copy image address. Oke, nah lalu diganti nih circle avatarnya URL-nya. Diganti dengan gambar yang sudah teman-teman dapatkan tadi ya. Gitu. Hasilnya kayak gini. Hasilnya error.
Ini error ya teman-teman hasilnya. Kenapa? Karena gambarnya itu dia tidak mengizinkan akses ya untuk oke. Nah, error ya teman-teman ya. Kalau kalau error seperti ini, teman-teman caranya gini, di-save dulu gambarnya, di-save dulu, di-save, oke. Nah, setelah di-save, teman-teman buka IMGBB. Buka IMGBB dulu. Ketik aja di Google IMGBB. IMGBB. Ya, saya tunggu 30 detik. Ketik IMGBB. Nah, lalu gambar yang tadi di-upload ke sini. Bisa di-drag kayak gini langsung. Nah, atau dipilih aja tuh manual. Gambar yang tadi kita download ya. Di-download biasanya. Oke, nah di-drag juga bisa, silakan. Nggak bisa itu kayaknya bukan deh, gak. Bener nggak itu tadi? Oh, formatnya AVIF. Formatnya ini ya, cari yang PNG. PNG, teman-teman. Nah, Angga cari dulu tuh gambarnya. Oke, saya tungguin ya. Ini di gambarnya. Oke, cari yang formatnya PNG. Diklik dulu, nggak bisa kayak gitu langsung. Diklik dulu. Nah, klik kanan coba. Save. Formatnya apa tuh? Nah, ini bisa nih. Cari yang PNG atau JPG ya, teman-teman. Belakangnya. Oke, sudah, teman-teman? Sudah. Nah, oke. Nah, kalau sudah berhasil, klik unggah. Nih, saya tungguin. Bisa enggak? Nah, itu salah tuh masih yang Afif tadi ya. Di refresh saja. Ya, teman-teman yang lain gimana? Aman? Teman-teman yang lain bisa mengikuti? Dapat enggak? Udah di-save belum tadi? Nah, itu kali ya. Nah, oke, diunggah, klik unggah. Oke, nah setelah itu di mana ya? Di sini itu di copy gambarnya tuh. Di apa ya? Dibuka dulu ya. Diklik dulu gambarnya. Diklik sekali. Nanti setelah itu kita copy gambarnya tuh. Kita copy, klik kanan, copy. Oke, nah kita ganti nih gambar yang tadi ya. Tuh, kita ganti. Nanti seharusnya muncul ya. Nah, muncul kayak gini. Sudah? Sudah ya? Sudah teman-teman? Sudah ya? Oke, sudah ya muncul roketnya. Nah, ini kita gedein ya. Ini dikasih RD 50 supaya dia kelihatan lebih besar. Pakai RD 50, teman-teman. Oke, sudah? Pakai RD 50. Kita ganti jadi 120 aja. Coba 120. Kita ganti jadi 120 supaya dia terlihat lebih terlalu besar. Sorry, sehingga kita ganti jadi 90 aja ya. Kita ganti jadi 90 aja. Nah, ini antara circle avatar sama si expandednya kita kasih jarak 20. Ketik SW 20. Tuh, di atas circle avatar ya. Kita kasih SW 20. Nanti bakal ada jarak itu 20. Sudah ya, teman-teman? Nah, ini seharusnya ada paddingnya sih ya. Seharusnya ada paddingnya nih. Nah, cara nambahin paddingnya itu gampang. Kita scroll ke atas di bagian coba kita lihat dulu. Oke, sepertinya kita salah layout nih. Sebentar ya, teman-teman. Sebentar, ini blue. Oke, sebentar ya. Kita kayaknya salah layout nih. Oh, nggak salah layout, sorry. Nggak salah layout ya. Ini kontainer. Nah, itu kan ada ini ya, ada row yang ini, teman-teman. Row. Row-nya ini dibungkus dengan kolom. Di baris 102 kalau di tempat saya. Bungkus dengan kolom, row-nya. Nah, yang itu betul. Bungkus dengan kolom. Setelah itu bungkus lagi sama padding. Bungkus sama padding. Paddingnya kasih 20. Save. Nah, bungkus sama kolom, lalu bungkus sama padding ya. Nah, kolomnya dikasih ke roster. Bungkus sama kolom, bungkus sama padding, lalu kolomnya dikasih ke roster.
Bisa bisa ngikutin teman-teman? Angga bisa ngikutin? Bisa ya? Oke, good. Kalau bisa ngikutin, bagus. Nah, sampai sini kita sudah ini ya, sudah ada paddingnya ya. Jadi terlihat lebih lebih bagus lah, teman-teman ya. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini bagian yang pertama sudah. Masih ada setidaknya kita akan coba bikin sampai sini nih, sampai about the course ya, teman-teman ya. Minimal itu aja. Yang bawahnya nggak usah, nggak wajib. Jadi teman-teman bikin yang ini aja nih. Oke, untuk challenge malam ini ya. Kalau jadi web jadi nggak perlu download kalau mau dibuka. Iya, betul, nggak perlu download ya. Jadi tinggal diupload aja ke hosting dan ya langsung bisa dibuka gitu. Nanti sekalian kita coba deploy ya ke Vercel. Oke, tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Cukup sampai sini aja nih, sampai about the course-nya ya. Yuk, lanjut teman-teman. Setelah jadi seperti ini, kita kasih SH20 dulu. Setelah row ya, setelah row kita kasih SH20. Di saya baris 151 ya teman-teman. SH30 aja. Kita kasih SH30 setelah row ya. Oke, dapat. Nah, kita bikin row di sini. Kita bikin row, kita kasih children. Bikin row, kasih children, lalu dikasih kolom. Kolomnya dibungkus sama expanded. Nah, bikin row, kasih children, bikin kolom, lalu kolomnya dibungkus dengan expanded. Ya, saya kasih waktu 30 detik. Sudah? Angka sudah? Ya, tungguin ya teman-teman ya. Bikin row, bikin kolom, lalu dibungkus dengan expanded. Nah, karena kita pengen bikin teks yang ini nih, yang tiga ini ya. Yuk kita bikin. Oke, nah jadi challenge-nya ini kita nggak harus mirip-mirip banget ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa ngikutin, bisa apa ya, bisa bikin apa ya, bisa tiru apa yang saya ketik, itu udah bagus banget ya. Oke, sudah ya. Nah, lalu di dalam kolomnya kita kasih teks B30. Lalu bikin kita kasih jarak 4, kasih jarak 4 ya. Nah, kasih jarak 4, SA4 udah. Lalu ketik teks 14 saja. Teks 14, kasih jarak lagi 20 ya. Bikin bikin teks 30, lalu kasih SH4, bikin teks 14, kasih jarak 20, lalu kita bikin teks 12. Tab. Nah, save. Nanti hasil kasih cross start dulu ya si kolomnya. Kita kasih cross start. Nanti hasilnya kayak gini. Nih, ya, tuh jadi kayak gini. Kayak jaraknya kayaknya terlalu jauh deh. Kita coba saya hapus aja. Kita hapus aja jaraknya yang SH4 coba. Nah, hapus aja nih yang SH4 ya. Dihapus aja. Yang SH20 biarin. Yang SH20 kayaknya kurangin aja jadi 12 ya. Oke, jadi yang teks yang pertama nggak ada jaraknya. Sudah? Jadi kayak gini. Oke, nah sekarang kita ganti yang ini jadi 20 sampai 22. Yang ini kita ganti jadi September dan dibikin warnanya jadi merah. Yang ini kita ganti jadi 3 days of intense ya, intense practice. Save. Oke, bisa jadinya kayak gini. Nah, jadi kayak gini nih. Bisa enggak? 30, 14, 12 ya teksnya. 30, 14, 12. Oke, September. S-nya besar. Oke, yang bawah ketik 3 days of intense practice. Film apa ya? Hah? Ini lagi nunggu. Gampang ya teman-teman ya.
Gampang, oke. Beres. Sudah jadi merah warna Septembernya, pastikan warnanya merah ya, teman-teman ya. Pastikan merah karena itu nanti masuk penilaian ya, teman-teman ya. Sebenarnya yang saya buat juga nggak terlalu bagus juga ya, teman-teman ya, tapi akan menjadi penilaian. Kayak teman-teman nanti warnanya ada yang ketinggalan, jadi meskipun ngumpulin pertama bisa jadi nggak ini ya, nggak mendapatkan hadiah ya, teman-teman ya. Jadi pastikan warnanya itu merah, oke? Sesuai dengan tutorialnya. Good. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Kita lihat lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita ngapain nih? Setelah itu si raw-nya dibungkus sama kontainer ya. Bungkus raw-nya sama kontainer. Oke, bungkus sama kontainer. Klik ini lampu, bungkus sama kontainer. Kayak gini. Sudah? Apa nih? Ini kayaknya nggak ada konstan nih. Coba kita hapus konstannya. Nah, hapus konstannya, tekan Alt Shift Enter ya. Kalau masih merah. Nah, di kontainer ini kasih padding 20. Lalu kasih decoration. Kasih padding 20, kasih decoration, ketik decoration, tab. Oke. Kasih warnanya abu-abu. Abu-abu 300. C gray 300. Kasih decoration dulu enggak? Box decoration. Oke, kasih C gray 300. Oke, berhasil teman-teman. C gray 300, tab, lalu di save. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, dia akan dibungkus dengan kontainer berwarna abu-abu. Ya, berhasil? Enggak berhasil? Nah, lalu kita kasih radius. Ketik radius, save. Oke, sudah radius. Sudah radius. Berhasil? Berhasil, teman-teman. Radius. Oke, nah kita pengen bikin tiga teks yang sebenarnya sama ya. Nah, ini kita copy aja. Yang expanded ini, itu kita copy. Expanded sampai bawah. Di copy. Lalu kita bikin jadi tiga. Ya, sampai jadi kayak gini. Oke, sudah. Atau dibikin jadi empat deh, nggak apa-apa. Kita bikin jadi empat ya. Sampai muncul kayak gini. Sudah? Enggak sudah? Sudah jadi empat? Oke, sudah jadi empat ya, teman-teman. Nah, lalu kita kasih divider. Pemisah ya, antara tiap expandednya. Nah, cari dulu expanded pertama. Di antara expanded yang pertama sama yang kedua, kita kasih yang namanya vertical divider. Ini kalau nggak salah harus pakai warna ya. Coba kita lihat dulu. Saya lihat dulu ya. Nggak kelihatan. Lebarnya dibikin dua coba. Oke, nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan nih teman-teman. Nggak apa-apa, jangan panik. Masih ada opsi lain untuk bikin garis seperti itu. Coba saya lihat dulu ya. Indennya kali ya. Saya lupa nih, vertical divider. Inden nggak bisa juga. Berarti thickness-nya 2,0. Thickness-nya juga nggak bisa. Ada yang tahu kenapa nggak bisa nih? 2,0. Saya lupa ya kalau pakai vertical divider. Oke, kalau nggak bisa, kita kasih kontainer aja nih di antara expanded yang pertama sama yang kedua dikasih kontainer. Oke, kasih warnanya menjadi abu-abu. Gini. Hapus konstannya. Tingginya dibikin jadi 100, lebarnya dibikin jadi 4. Nah, bikin kontainer dengan properti seperti ini. Lebarnya 2 aja deh. Kita bikin 2 aja. Nah, atau satu aja boleh. Tingginya terlalu tinggi kayaknya kita bikin jadi 60 aja. Nah, gitu. Tingginya 60, lebarnya 1, warnanya abu-abu. Lalu kita kasih padding. Padding 12. Salah, margin ya, sorry.
MR12, MV, MH, MH12 teman-teman. Oke, nah kasih MH12 ya. Tuh. Kasih margin horizontal 12. Oke, bisa enggak? Bisa ya? Tuh. Oke, nah kita lihat lagi. Kayaknya kurang tinggi kayaknya. Kurang tinggi ya. Kita bikin jadi 80 coba. Oke, sudah enggak? Oke, nah kalau udah kita copy kode ini kontainernya, kita taruh di antara expanded yang kedua sama yang ketiga. Nah, sama kita taruh di antara expanded ketiga sama expanded expanded ke enggak, sorry. Kita taruh di expanded kedua sama ketiga aja. Yang ketiga sama empat nggak perlu ya. Jadinya kayak gini nih. Oke, nggak berhasil ya. Nah, sekarang kita ganti teksnya nih. Yang expanded kedua ya. Nah, yang kedua, expanded yang kedua hati-hati ya. Yang kedua diganti jadi 24. Teks yang pertamanya 24, Septembernya diganti jadi hours. Yang di bawahnya yang 3 days of intense practice itu diganti jadi 10.00 AM sampai 6.00 PM. Kita ganti jadi itu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Bisa ya, sesuai dengan referensi desainnya. Nah, begitu juga yang kanan nih. Yang kanan dijadiin 20 seats. 20 seats. Ini kita ganti jadi limited number of seats. Gitu. Oke, diganti jadi limited number of seats. Hasilnya kayak gini. Tuh, hasilnya kayak gini ya. Nah, nggak bisa? Oke, diganti dulu. Saya kasih waktu ya, teman-teman. Silakan diganti dulu. Saya kasih waktu mana ya timernya nih. Nah, saya kasih waktu 30 detik ya. Silakan diganti dulu. Seats, limited number of seats. Seats. Oke. Kok yang anggap beda ya tampilannya? Coba lihat ya. Oke, saya kasih waktu lagi nggak apa-apa, teman-teman. Takutnya agak repot ya di teksnya. Coba lihat yang punya enggak tampilannya hasilnya. Kok itu kecil ya? Hah? Salah naruh nggak tuh? Coba lihat. Sebentar ya. Ini yang 22 ya. Kok bisa gitu ya? Font size-nya 24. Yang ini 30. Oh, nih jadi 30. 30 nih. Ngeganti kayaknya deh berarti. Mungkin tuh jadi 30 ya. Oke, bisa. Salah tuh. Ya, tungguin. Gak apa-apa. Teman-teman yang lain gimana? Berhasil ngikutin kah? Sebenarnya nggak sulit sih. Ini saya yakin kalau teman-teman yang sudah belajar basic Dart sama Flutter ya. Nah, ini udah gampang banget sih bikinnya ya. Bisa sat-set lah. Bisa sat-set. Kayaknya salah deh, gak? Kurang cepat. Save dulu coba lihat. Itu salah gak? Itu hours. Angga bikin 24 dulu. 24 hours baru jamnya. Kita ganti filter ya. Ganti filter. Oke. Harus bikin dulu yang ya makanya ya gitu sih. Memang supaya apa ya? Supaya kayak
jadi jemari kita kayak punya otaknya sendiri ya kita harus sering latihan. Itu aja sih caranya ya, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana. Sama kayak ini sih, sama kayak pemain piano gitu ya. Itu kan dia nggak banyak mikir juga sebenarnya. Karena apa ya? Karena terlatih ya. Ada mikirnya ada, tapi ya tangannya itu kayak seperti punya otaknya sendiri gitu. Kayak main piano ya. Jadi ya dia ketika jari jemarinya bermain ya dia secara natural aja gitu. Iya, betul. Harus sering latihan ya, teman-teman. Oke, itu kok enggak ini ya? Masih ada yang beda ya? Coba lihat kodenya yang 24 hours. Coba 24, coba lihat yang atas. 30, 12, 12, 30, 12, 12. Sudah benar. 30, 12, 12. Sudah benar. Oke, coba gini dah, dilebarin nggak? Oh, oke, dilebarin nih. Kayaknya karena ini sih, karena nggak cukup kayaknya. Nah, oke, karena nggak cukup ya. Itu yang mengalami yang seperti sama dengan Angga, itu karena nggak cukup ya, jadi dia nggak rapi tuh kelihatannya. Ya kita nggak fokus di fitur responsifnya sih untuk malam ini ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diperbaiki. Teman-teman gedein aja, lebarin aja, supaya nanti kelihatan nih. Kayak gini. Sekarang fokus ke 22 September yang paling kanan, expanded yang terakhir ya. Fokus ke situ. Nah ini diganti jadi price. Diganti jadi price, warnanya dibikin jadi putih. Font size-nya dibikin jadi 14. Oke, diganti price, diganti jadi 14, diganti warnanya jadi putih. Yang kedua ini, ketik backslash dollar, oke, lalu lalu ketik 245. Backslash dollar 245, ini dibikin jadi 30. Dan warnanya dibikin jadi biru. Tuh, dibikin jadi biru. Nah, yang di bawahnya diganti jadi best offer tulisannya. Best offer, best offer, best offer ya, best offer. Warnanya dibikin jadi hitam. Save. Oke, dibikin jadi hitam. Jadinya kayak gini nih, ya. Nah, sekarang si expanded ini, si kolom dibungkus dengan kontainer. Tekan Alt C atau manual pakai lampu juga boleh, silakan. Tekan Alt C aja. Hapus konstannya, tekan Alt Shift Enter. Hapus konstannya. Si kontainernya kita kasih warna. Ya, warnanya adalah biru, blue 300 coba. Kita coba blue 300 dulu ya. Nah, bisa kasih warnanya blue 300. Menarik deh. Kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Oke, nggak apa-apa, kita perbaiki nanti. Dikasih color atau ketik C blue 300 juga bisa ya. Nah, boleh ketik C blue 300 tuh. Bisa juga ya, teman-teman. Tapi ternyata kurang ya. Kita ganti jadi 500 coba. 500 itu blue yang normal sih. Nggak bisa ya. Yang teks harganya dibikin jadi blue 900 ya. Apa nih? Nah, diganti jadi blue 900 yang teksnya dan dibikin bold ya. Kita bikin bold. Kita bikin bold, kita bikin dia menjadi 900 tuh. Kayak gini. Hmm, merah. Nah, itu hapus konstannya kalau merah ya, teman-teman. Tekan Alt Shift Enter kalau merah ya.
tekan Alt Shift Enter. Nah, baru di save. Nah, hasil kayak gini ya. Nah, nah ini kan kita pengennya full ya. Kita pengennya full, tapi ternyata ini nggak full. Oke. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya kita scroll dulu ke atas. Di saya sih di baris 155 ya. Nah, di baris 155 yang kontainernya itu berwarna abu-abu, oke, itu paddingnya dibuang. Paddingnya dibuang, lalu kita kasih klip anti. Nah, kasih klip anti, nanti jadinya kayak gini. Klip anti ya, dikasih klip anti. Jadinya seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nah ini kita harus nambahin padding ya. Manual di tiap kontainer yang ada di dalam si raw-nya. Oke. Di kolom yang pertama ya, setelah expanded ya, setelah expanded, tekan Alt P. Nah, dia otomatis akan dibungkus dengan expanded. Di sini, di sini deh. Nah, di sini tekan Alt P. Nah, dia akan secara otomatis akan dibungkus dengan expanded. Expanded sorry, dibungkus dengan padding ya. Dibungkus dengan padding ya. Oke. Dia secara otomatis akan dibungkus dengan padding. Tuh. Sudah? Sudah berhasil dibungkus dengan padding enggak? Nah, paddingnya tambahin jadi 20. Nah, supaya dia tidak terlalu rapat ya. Kayaknya salah deh. Kayaknya salah ya. Sebentar, kayaknya salah. Uh, sebentar ya. Jangan dilanjut dulu teman-teman, stop dulu. Saya tes dulu ya. Apakah seharusnya sih bisa ya? Oke, ya 20. Sebentar ya. Jangan dilanjut dulu teman-teman. Kita kasih 20, save. Oke. Dan ternyata 20, 20, 20, 20 sudah semua. Tapi di sini masih ada jaraknya. Sedangkan saya nggak mau ada jaraknya nih. Itu jarak dari mana ya? Kok bisa ya? Sebentar, teman-teman. Sepertinya kita melakukan kesalahan. Oh, yang ini ya. Oke, bisa, teman-teman. Jadi gini, tapi terlalu ini. Nah, oke. Nah, jadi caranya gini. Terlalu besar nggak ya? Terlalu besar sih. Jangan 20 kali ya. Kita pakai 12 aja deh. 12. Sebentar ya. Jangan dulu dikerjakan, teman-teman. Supaya teman-teman nggak terlalu banyak revisi. Saya bikin pakai 12 dulu. Pakai 12 kayaknya sih oke. Ehm, kurang sih. 20. Oke, dibikin 20 aja. Oke, gini teman-teman. Jadi itu kan ada 4 expanded ya. Ada 4 expanded di sana. Expanded yang pertama, teman-teman bungkus dengan padding, lalu kasih paddingnya 20. Expanded expanded yang kedua, ketiga dan empat juga sama. Kolomnya dibungkus dengan padding, tekan Alt P ya. Alt P, lalu kasih paddingnya 20. Nah, sama juga di expanded yang ke ini ya, yang ketiga sama keempat. Dikasih padding 20 ya. Nah, silakan dicoba ya. Sama ya, teman-teman. Jadi kolomnya dibungkus dengan expanded sorry. Kok expanded sih? Dibungkus dengan padding. Oke, si kolomnya dibungkus dengan padding. Nah, dikasih ukurannya sebanyak 20 paddingnya. Saya kasih waktu ya, silakan. Oke, sampai empat-empatnya ya, teman-teman. Nanti hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Oke. Nah, itu di reset saja. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak kayak gini ya. Nah, ini karena ini ya, karena kurang lebar ya. Jadi tinggal dilebarin aja sih.
Oke, nggak apa-apa kita nggak fokus ke fitur responsifnya, jadi ya kita biarkan saja teman-teman. Nah, next. Nah, oke. Nah, next kita ngapain? Nah, next kita gini teman-teman. Si mana? Kodenya ketutup, oke. Udah ketutup ya. Dibungkus dengan padding 20. Mas Peter bisa ngikutin atau mau ditunggu dulu? Boleh? Oke, sudah ya teman-teman ya. Sampai sini sudah bagus sekali ya teman-teman ya. Sampai sudah bagus sekali. Nah, lanjut kita lanjut ke bagian bawahnya dulu. Sebelum itu saya pengen bikin yang ini jadi lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, jadi kita kasih konten yang expanded yang keempat itu kita ganti. Expanded yang keempat itu kita kita buang, kita remove ya. Klik lampunya, di remove yang keempat ya teman-teman yang berwarna biru. Kita klik, kita remove. Lalu kontainernya kita kasih, oke. Nah, kalau nggak usah deh, nggak usah dikasih padding lagi ya, nggak usah dikasih lebar. Pokoknya di remove aja yang terakhir expandednya. Tuh, di remove. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, itu ya sedikit update-nya ya, teman-teman ya. Oke, berhasil teman-teman semuanya. Oke, berhasil ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin bagian bawahnya nih. Set. Nah, ini part yang terakhir ya. Jadi kalau teman-teman sudah beres yang terakhir ini, silakan nanti deploy. Nanti saya bantu juga ya untuk deploynya. Oke. Setelah itu ya tag saya di grup atau mau di chat private boleh. Nanti ada hadiahnya ya. Hadiahnya sebanyak 50.000. Oke. Oke teman-teman ya. Nah, lanjut ke bagian bawah. Kita akan bikin about the course. Oke. Ini kita sebentar dulu. Sebentar, saya mau lihat dulu ya. Supaya kita tidak salah bikin ya. Discover Analytics Tools. Setelah apa ya? Nah, ini di mana nih kita sekarang ya? Berada ya, teman-teman ya. Kita berada di sini. Oke. Nah, di kontainer setelah kontainer 155. Oke, setelah kontainer 155, teman-teman kasih jarak 30. Oke. Lalu bikin row. Tuh, kasih jarak 30 dan bikin row. Ketik SH30, SH30 lalu bikin row. Ya, ketik SH30 lalu bikin row. Ini belum selesai ya. Nanti setelah ini masih ada perlu improve. Jadi jangan langsung di deploy teman-teman. Sabar, sabar. Oke. Nah, sekarang sekarang kita bikin yang ini ya. Nah, bikin yang ini teman-teman. Bungkus row-nya sama kontainer. Oke, kasih klip anti. Tekan Alt C ya kalau pengen cepet ya. Klip anti. Oke. Lalu kasih radius. Bikin decoration kasih radius ya. Nah, gitu. Bungkus row-nya dengan kontainer dan kasih klip anti alias dan dikasih border radius. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang ya. Silakan. Ya, sudah teman-teman, sudah. Oke, sudah ya. Nah, lalu bikin kolom, bungkus sama expanded, kolomnya dikasih ke roster. Bikin kolom, bungkus sama expanded, dikasih ke roster. Setelah itu ya di set. Nah, lanjut kita ketik teks B 30 tab. Lalu ketik teks 12 tab. Lalu ketik teks sorry,
Ketik teks 16 dulu ya. 30, 16, baru 12. Habis itu baru 16 lagi. 30, 16, 12 ya. 30, 16, 12, 16 lagi, baru 12 lagi. Ya, setelah itu ya di save aja. Nah, teks yang pertama diganti dengan 24 ya. Udah teksnya udah ngikutin ya teman-teman ya. Bikin 24. Yang ini dibikin jadi hours yang kedua. Yang ketiga dibikin jadi pakai lorem, dibikin jadi lorem aja ya, pakai lorem. Yang ketiga, teman-teman. Jangan lupa komanya. Lalu yang ini diganti jadi level. Oke, yang ini dibikin jadi intermediate. Arsitektur mungkin yang dimaksud. Kalau arsitektur saya ngikutin timnya aja. Jadi kalau pengen pakai MVC ya pakai MVC, kalau pengen pakai blok arsitektur ya kita pakai blok arsitektur. Kalau nggak pengen pakai arsitektur sama sekali ya saya nggak pakai arsitektur sama sekali dan ngikutin tim sih. Tapi kalau saya by versi defaultnya ya, yang saya lakukan saya biasanya pakai MVC sih, karena lebih mudah untuk dipahami ya dan diikuti oleh tim gitu. Saya lebih seneng arsitektur yang kira-kira tuh bakal gampang dipahami oleh pemula gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya yang akan join di tim kita itu di level mana teman-teman. Jadi semakin mudah, semakin gampang dipahami ya semakin bagus gitu. Sudah di save, nanti hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Sudah enggak? Sudah ya. Nah, sudah. Nah, sekarang sekarang si sekarang kita bikin kolom lagi setelah expanded ya. Setelah expanded kita kasih jarak dulu 20 SV20 setelah expanded yang ini. Oke, ketik SW20 teman-teman. Lalu bikin kolom kasih cross start bungkus sama expanded sama kayak tadi. Bikin kolom kasih cross start bungkus sama expanded. Oke, sudah. Kolom saya tunggu 30 detik bikin kolom kasih cross start bungkus sama expanded. Nah, saya tunggu nih teman-teman ya. Kalau mau dibuat responsif bisa kan? Bisa. Nggak susah sebenarnya, nggak susah kok. Itu mainan media query, paling media query, mainan layout builder. Oke, sudah. Nggak jago matematika nggak apa-apa teman-teman, karena nggak semua aplikasi itu membutuhkan matematika yang rumit ya. Nggak semua aplikasi membutuhkan matematika yang rumit. Bahkan mungkin tidak ada juga aplikasi yang tidak ada matematikanya sama sekali ya. Jadi ya kalau teman-teman cuma bisa matematika dasar ya bisa aja. Kecuali masnya pengen jadi apa ya, game developer gitu, pengen jadi data scientist atau nanti bikin aplikasi yang berhubungan dengan akunting misalnya. Nah itu mungkin akan butuh gitu. Tapi kan ya nggak masalah juga, nggak bisa sekarang. Toh kita bisa belajar nanti. Gitu. Oke, Mas Peter ketinggalan di mana nih? Gak apa-apa, saya tungguin nih untuk Mas Peter ya. Karena sebentar lagi beres juga sih kita. Iya, betul. Oke, ketinggalan di mana? Bisa saya tungguin. Bikin kontainer dulu yang ini, bikin kolom dulu yang ini dibungkus sama expanded. Nah, lalu dikasih cross start. Kolom cross start expanded gitu. Oke, siap. Yang ada error, yang ada error boleh nih di share nanti di grup ya. Errornya tuh di mana gitu. Kayak Mas Agus tadi tuh errornya di mana gitu. Kenapa bisa berhenti? Nanti boleh kita bahas nih error. Nanti coba saya siapa tahu saya bisa bantu ya di grup gitu. Sama tab problemnya dikasih lihat ya nanti ya. Karena kalau nggak ada tab problemnya susah juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini kita kasih teks B30, lalu kasih jarak 20 SH20, teks B30 SH20, teks B30 SH20, lalu kita bikin teks 12. Oke, lalu kita kasih SH20 lagi ya, teks B30 SH20, teks 12 SH20. Lalu kita bikin button.
Set, warnanya dibikin merah, tulisannya register. Nah, ya. Kalau merah kayak tadi, pakai Alt Shift Enter aja ya, teman-teman ya. Nah, ini gampang, ketik snippetnya saya tulis aja di sini ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Teks 30, SH20, teks 12, SH20, baru tuh pakai button. Tuh, snippetnya, teman-teman. Supaya bisa ngikutin. Nah, ya. Saya tunggu teman-teman sampai ya, saya tunggu 30 detik ya. Silakan teman-teman. Ketik teks 30, SH20, teks 12, SH20, lalu klik, lalu tekan button, lalu kok bingung ya? Lalu pakai snippet button teman-teman ya. Nanti hasilnya jadi kayak gini nih. Tuh, jadi kayak gini nih. Ya, tuh, jadi kayak gini ya. Ya, silakan dicoba teman-teman. Ditungguin sampai besok malam. Ya, ditungguin ya. Berhasil enggak? Berhasil ya. Oke. Teman-teman yang lain berhasil. Nah, setelah itu dikasih warna putih ya. Teks dari buttonnya. Oke. Kasih style STY, kasih Sintayong dulu. Nah, baru kita kasih white. C white. Nanti hasilnya teksnya bakal berwarna putih. Tuh. Sudah? Tombol registernya jadi putih ya. Berhasil untuk memberikan warna putih. Kayaknya enggak salah. Di koma dulu gak di sini gak? Salah tuh ngasih stylenya. Dihapus dulu, undo dulu aja. Oke, masih error ya. Berguguran nih satu persatu nih ya. Udah bentar lagi beres nih. Oke ya, kasih koma. Hapus dulu, hapus. Oke, koma. Nggak salah nggak? Di sini nggak? Koma sini. Setelah string. Ya, setelah string. Koma. STY, tab. CY, tab. Save. Oke ya, sampai tombolnya jadi putih, teman-teman. Oke, bisa ya ngikutin. Nah, sekarang kita ganti teksnya. Yang ini jadi about the course. Yang ini jadi lorem. Ini sama ya, kayak tadi. Diganti jadi lorem aja, lalu di tab. Nah, oke. Saya tunggu 30 detik, silakan. Jadinya kayak gini. Tuh, jadinya kayak gini. Ya, silakan. Sudah. About dan lorem. Ya. Nah, itu basic-basicnya ya, teman-teman ya. Jadi ya, teman-teman yang sudah pelajari Dart Basic sama Python Basic, tidak terlalu sulit lah, teman-teman ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian kirinya. Kita scroll dulu ke atas, ke expanded yang pertama. Nah, ini kolom expandednya diganti sama container. Oke, lalu kita kasih lebar. Lebarnya dibikin jadi 200. Ya, expandednya diganti jadi container dan lebarnya dikasih 200. Sudah? Sudah? Berhasil enggak? Nah, ini kalau berubah jadi size box dibalikin lagi ya, jadi container. Lalu kita kasih decoration. Nah, ketik decoration snippetnya. Lalu di tab. Biar warnanya full. Yang price biar warnanya full. Yang mana nih? Yang price biar biar warnanya full. Seperti apa, Mas Bro? Warnanya full. Warnanya full. Harganya kali. Ketebalannya bukan atau apanya nih? Yang full. Oke. Mas Fatan. Bisa nggak?
dikasih decoration, udah. Nah, kita kasih warna biru. Ketik aja C blue ya. C blue. Save. Warna birunya, Bang. Oh, mau ditebelin. Oke, bisa. Pakainya pakai ini sih, paling pakai warna lain ya. Nanti kita ini ya, di tahap terakhir kita coba improve ya, teman-teman. Bareng-bareng. Mungkin salah satu yang kita improve nanti di bagian situ juga ya. Kita bikin dia menjadi lebih tebal ya, teman-teman. Sudah? Sudah? Good. Nah, kalau sudah supaya ini tampilan tidak tidak aneh, yang lorem ini, yang lorem pertama ya, itu dikasih overflow. Sorry, dikasih max line. Max line-nya dibikin jadi 4. Dibikin jadi 3 deh. Oke. Lalu kita kasih overflow, text overflow, ellipsis. Nah, kita kasih text overflow ellipsis. Tuh, ya, supaya nggak kelihatan aneh ya kalau teksnya kepanjangan. Sebenarnya yang ini juga harus dikasih ellipsis sih, ya. Jadi kita tambahin lagi nanti. Ini max slide-nya dibikin 3, kasih text overflow ellipsis. Setelah itu di copy ya coding. Bisa text T-nya besar, harus ketik text overflow sepertinya. Nah, itu pilih yang ellipsis. Hilang. Ketik lagi teksnya. Teks, kontrol spasi kalau nggak muncul. Nah, pilih yang ellipsis. Save, di copy ya. Di copy. Ini, max line sama text overflow ellipsisnya. Oke, bisa. Nah, kita copy. Kita scroll ke bawah ke lorem yang selanjutnya. Kita paste di sini. Bisa? Kalau udah, kalau udah, oke, kalau udah, si yang konten yang tadi yang warna biru tuh, yang mana sih? Yang pertama ya. Nah, ini dikasih padding dulu ya. Kita kasih padding dulu 12 boleh. Atau 20 boleh coba 20. Kasih padding 20 supaya kelihatan lebih oke. Nah, ini karena ya sudah dikasih padding, yang kanan jadi ngikut ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke, beres. Nah, yang Howard sama level dibikin jadi putih. Kasih C white atau CWH. CWH tab. Kasih CWH tab. Tuh, yang Howard sama level. Scroll dulu ke bawah. Kita bikin dia jadi putih. Yang Howard sama levelnya. Oke, sampai sini sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan improve. Nah, oke, saya tunggu teman-teman sampai bisa sampai ke sini. Saya tunggu 30 detik dari sekarang ya. Nah, ayo semangat semangat. Dah berhasil sampai ke sini teman-teman. Anggap berhasil ya sampai sini. Berhasil ya. Oke, bagus ya teman-teman. Selamat yang berhasil sampai sini. Kalian luar biasa ya. Kalau bisa ngikutin sampai sini sudah luar biasa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan improve. Oke, beberapa hal. Yang pertama kita fokus ke price yang 245 ya. Cari angkanya 245. Oke, cari angkanya 245 yang ini. Nah, yang ini diganti jadi blue gray. Oke, sehingga nanti dia terlihat lebih kelihatan ya. Tuh. Saya nggak pakai warna biru yang bawaan dari sini ya, nggak apa-apa, teman-teman. Warnanya nggak apa-apa, beda-beda dikit. Oke, nanti penilaiannya sebenarnya yang penting inilah, yang penting teman-teman sesuai dengan tutorialnya lah, gitu ya. Kalau beda-beda dikit ya nggak masalah sih sebenarnya ya. Tapi nanti kalau misalnya let's say yang pertama, yang kedua lebih oke daripada yang pertama ya saya akan menangkan yang kedua kayak gitu. Which,
Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, yang ini udah dibikin lebih tebal. Lalu kita scroll ke atas, kita masuk ke SEO solution yang bagian atas tuh. Ini ikonnya diganti. Ketik MDI, search aja enggak, Control F, ketik SEO solution. SEO solution. Nah, dapat ya. Ikonnya yang development board diganti pakai MDI icons. Ketik aja MDI. MDI tab. Nah, import dulu ya MDI iconsnya. Ganti sama apa ya? Ganti sama Facebook Gaming deh. Nah, ganti sama Facebook Gaming. Coba ganti sama Facebook Gaming. Habis itu save. Kalau merah import dulu ya. Kalau merah import dulu. Tekan Ctrl titik. Iya, coba Ctrl titik. Belum muncul kayaknya. Masih nggak muncul lah nggak. MDI. MDI-nya udah. MDI icons. Udah. Kenapa nih? Oh, belum install nih. Kayaknya tadi Angga ini deh. Salah ketik. Nah, kayaknya lupa. Belum sempet ke install ya. Ya, diganti ya teman-teman ikonnya jadi Facebook Gaming. Oke, diganti jadi Facebook Gaming. Kurang menarik kayaknya. Coba kita cari icon lain ya. Nah, pakai Web Plus juga boleh. Bebas ya, ikonnya mau apa aja silakan deh. Saya bebasin ya teman-teman. Untuk ikonnya mau pakai apa aja. Kalau nggak mau diganti juga boleh, silakan. Nah, tapi saya di sini pakai WebSync aja ya. Nah, ini yang penting teman-teman gedein aja sih ukurannya. Jadi 42 ya. Dibikin jadi 42 ya supaya dia terlihat lebih oke atau 38, 36 juga boleh. Pakai WebSync dibikin jadi 36. Oke. Habis itu apa lagi? Data science-nya. Nah, data science-nya kita scroll ke bawah ke data science. Data science yang ini. Nah, ini kita bikin jadi 40. Habis itu di save ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, cukup sampai sini aja teman-teman. Kalau sudah berhasil mengikuti sampai sini sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Sudah sangat bagus. Ya, memang masih harus banyak penyempurnaan. Jadi ya memang kalau bikin landing page gini ya nggak bisa buru-buru ya. Pasti ada aja yang harus kita sempurnakan. Kayak misalnya font family-nya belum sesuai gitu, warnanya kurang tepat. Lalu kayak paddingnya tuh ternyata masih belum sesuai. Nah itu makanya itu kenapa sebaiknya kalau teman-teman dapat project ya bikin meskipun hanya bikin landing page, jangan minta deadline-nya itu 1 hari gitu. Teman-teman minta 2 hari, 3 hari, atau seminggu atau 2 minggu gitu. Tergantung tergantung dengan kerumitan ya. Nah, good. Sekarang kita akan coba deploy ini dengan Vercel ya. Caranya gampang. Teman-teman stop dulu projectnya. Kita stop ya. Nah, jangan terlewat ya stepnya, teman-teman. Ini pastikan sudah menginstal Vercel CLI-nya. Oke. Sudah? Nah, buka terminal, masuk ke tab terminalnya.
Oke, sudah. Nah, itu masih masih error tuh enggak? Benerin dulu tuh. Tekan Alt Shift Enter. Alt Shift Enter, save. Oke, pastikan tidak ada error ya, teman-teman. Karena kalau iya, installnya lewat terminal. Pastikan tidak ada error, karena kalau ada error nanti ini. Itu angka masih ada error tuh. Di mana tuh? Coba lihat. Coba lihat di File Explorer. Ada yang merah nggak? Oke, nggak ada error ya. Oke, buka terminal. Pastikan tidak ada error ya, teman-teman ya. Pastikan tidak ada error. Tekan Flutter Build Web. Flutter Build Web di terminal. Terminalnya digeser dulu ya ke atas tuh, supaya lebih enak dilihat. Oke, projectnya di stop dulu aja, Kak. Dulu ya. Projectnya di stop dulu aja ya, teman-teman ya, supaya tidak terlalu makan memori. Lalu teman-teman tekan Flutter Build Web. Oke, sudah teman-teman. Ditunggu ya. Mungkin akan sedikit lama ya, tergantung dengan spek komputer kita masing-masing. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat. Baterai saya tinggal 1% kameranya. Oke. Nah, setelah itu tekan CD build web. Tekan CD build web ya. CD build di tab build sorry. Nah, ketik CD build web. Tuh, gini. CD build web yang sudah saya tunggu sampai beres ya. Saya patokannya Angga aja nih. Kalau Angga udah beres, dan saya berasumsi teman-teman juga sudah beres ya. Nah, tunggu ya. Oke. Oke, sudah teman-teman. Nah, kalau udah ketik CD build web. Ketik aja gini, CD build tab web. Enter. Ya, enter. Oke. Habis itu ketik Vercel. Enter. Enter aja langsung. Oke. Pilih ketik Y, enter. Oke, enter lagi sekali. Apa tulisannya? Ketik N, no ya. No, kalau ada tulisan link to existing project, ketik aja no. Sudah, teman-teman? Ketik no. Nah, lalu project name-nya di enter aja. Atau mau ditulis juga boleh. Misalnya ini apa ya? Landing page. Nah, boleh. Landing strip page boleh juga. Coba bisa nggak landing page? Enter.
Enter lagi. Ya, kita tunggu ya. Dia lagi upload. Oke, ini ketik N, enter. Kita tunggu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada URL-nya tuh production. Tekan Ctrl klik kiri. Dia akan membuka di browser ya. Ctrl klik kiri. Oke, dia bukanya di mana tuh? Bukanya di mana nih? Oh, bukanya di sini ya. Nah, seharusnya terbuka di browser loh setelah teman-teman ketik. Nah, kalau berhasil seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil. Selamat ya. Teman-teman berhasil mengikuti tutorial live malam ini ya. Hasilnya kayak gini. Berhasil dibuka, teman-teman? Nanti di kontrol klik aja tuh. Nah, berhasil ya? Angga. Angga berhasil? Nah, Angga kenapa tuh? Nah, itu ada yang bagian yang berwarna biru ya. Itu kenapa ya? Coba di refresh. Oke, nah kalau seperti Angga itu ada yang biru, ada yang abu-abu, mungkin ada masalah ya. Kita nggak tahu sih itu masalahnya apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa berhasil di deploy ya teman-teman ya. Berhasil di deploy. Oke, ada yang berhasil di sini. Nanti kalau ada yang berhasil, boleh ini ya, boleh chat saya di grup atau DM teman-teman. Kirimkan link versalnya ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk event kita malam ini. Oke, semoga ini bisa bisa menjadikan referensi untuk teman-teman untuk bikin landing page seperti ini ya. Memang kalau ya tutorial seperti ini memang agak lebih lama ya teman-teman. Makanya sebaiknya teman-teman se- kecilin nggak, kalau dikecilin nggak masalah ya. Kecilin kayak gimana? Perlu diupload. Ya ini udah diupload di hosting. Kita pakai Versal ya. Ini sudah kita upload di hosting. Tapi kalau mau dia upload melalui VPS atau melalui FTP ya boleh juga, silakan. Atau mau pakai Docker juga boleh ya, silakan teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk malam ini. Bukan mobile. Oh, mau dikecilin jadi ukuran mobile bisa. Nah, ini kalau dikecilin sih jadi ini ya, jadi agak kurang cantik ya tampilannya. Kita masih perlu memperbaiki beberapa hal ya. Contohnya yang bagian atas ini nih, ini perlu dibikin responsif dan mungkin perlu dibikin adaptif juga ya. Nah, begitu juga bagian ini nih. Ini mungkin perlu dibikin adaptif juga. Gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk malam ini. Oke, selamat teman-teman untuk teman-teman yang berhasil mengikuti. Jangan lupa chat saya ya di WhatsApp. Oke, buat teman-teman yang mau join kelas full stack-nya masih bisa ya. Ini baru meet kelima. Kalau join di tengah-tengah juga nggak apa-apa karena masih ada recordnya ya teman-teman. Tinggal buka capekngoding.com. Oke, itu saja.